Tuhan Yesus sangat baik. Di mana lewat pujian penyembahan kita tadi sungguh saya merasakan ada hadirat Tuhan, ya ada kasih Tuhan yang dicurahkan bagi kita semua. Saya merasakan bahwa sungguh Tuhan begitu mengasihi kita. Tadi waktu dalam penyembahan udah di tengah penyembahan itu waktu saya menyembah Tuhan, tiba-tiba saya mendapat satu penglihatan ya, satu pernyataan Tuhan. Saya melihat ada tangan ya, sebelum Pak Frans ngomong kita mengangkat tangan begitu. Tadi saya melihat ada tangan yang besar ya begitu ya, kayak di langit begitu, karena saya lihat di Bali itu seperti ada awan-awan begitu. Saya lihat ada tangan ya, tangan yang terangkat begini, lalu tangan itu kalau saya melihat enggak seperti tangan kita kecil begitu, tapi agak besar begitu. Kemudian di tangan itu keluar api gitu. Lalu di impresi roh saya seperti ada suara berkata, beri hatimu anakku lebih sungguh lagi, beri hatimu kepadaku. Hari ini aku hanya menginginkan hatimu, seperti itu saudara. Jadi saya tangkap begitu, saya tahu itu Roh Kudus ya berkata, pagi ini yang saya inginkan adalah hatimu gitu. Sampai saya lihat sebuah Tuhan kasih lihat sebuah bentuk hati begitu. Jadi saya menyembah Tuhan. Kemudian udah mau di terakhir ini lagu, saya melihat kita seperti ada di sebuah ruangan aula begitu, putih gitu, putih di plafonnya itu putih, terus ada lampu hias, bagus sekali. Lalu saya menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Tiba-tiba saya lihat di ruangan itu penuh dengan burung-burung merpati gitu. Ya, terbang di atas ruangan itu, dan seperti kita ada di bawah di ruang itu ya. Tapi merpati putih itu berterbangan di atas kepala gitu. Misalnya saya melihat tiba-tiba saya melihat seperti ada yang dicurahkan gitu dari langit, dari atas itu, dari atap itu gitu, dan saya lihat seperti benang-benang, tapi benang bukan benang sih, cuman dia agak pita ya, pita begitu, tali-tali pita begitu, tapi dia dari emas begitu, dia kuning kemilau emas begitu. Dan dalam pernyataan Tuhan itu saya merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita. Puji Tuhan, itu saja. Ini saya tadi penyembahannya saya merasa kata Bu Deborah Lenda kan ada api itu. Saya merasa dibakar tuh. Terus saya tuh di menyembahnya kayaknya dibakar tuh. Pada ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan pada tanggal 24 kemarin malam tuh, saat habis ibadah kita masuk Menara Jaga sama Bu Hida, ada Bu Popi, yang banyak orang sih, ada 8 orang ya. Terus dapat pesan Tuhan tuh, konfirmasinya sama kemarin sama Bapak Paul yang tanggal 25 tuh tentang 5 gadis bijaksana. Pesan Tuhan, saat kalian memuji menyembah aku adalah seperti 5 gadis bijaksana yang selalu mempersiapkan minyak dalam buli-bulinya, yang peritanya selalu menyala. Karena setiap puji-pujian yang dinaikkan itu menjadi minyak yang penuh dan memenuhi buli-buli kalian. Dan setiap penyembahan kalian naikkan melupakan perita yang selalu menyala-nyala. Saat kedatanganku yang kedua kalinya, aku Tuhan Yesus akan menjemput mempelaiku yang tetap setia, tidak bercacat ataupun bercela. Dan hambaku tetap bekerja dan berjaga-jaga. Minyak yang selalu penuh itu, yang peritamu yang menyala-nyala itu, akan menjadi buat engkau mempersiapkan dirimu untuk menyambut aku datang untuk kedua kalinya. Itu kemarin saya mau baru diingatin saat Pak Paul khotbah
di 5 gadis bijaksana itu. Tuhan mau kita menara doa segala bangsa. Anak-anaknya selalu memuji, menyembah, menaikkan puji-pujian, bahkan menaikkan doa-doa. Biar Tuhan Yesus saat datang, dia mendapati kita tetap bekerja. Kita hidup setia, tidak bercacat ataupun bercela. Itu yang Tuhan kehendaki atas kita, anak-anaknya yang ada di seluruh dunia, di gereja-gereja, di bangsa Indonesia, khususnya di menara doa segala bangsa. Penuhi buli-buli kita dengan minyak yang penuh. Nyalakan pelita hidup kita. Setiap saat selalu menyala-nyala. Terima kasih. Saya juga merasakan hal yang sama tadi yang Bu Deborah katakan saat pujian penyembahan tadi. Hadirat Tuhan begitu kuat sekali. Kalau Bu Deborah tadi melihat ada tangan Tuhan yang begitu besar, saya teringat Tuhan taruh satu ketika Musa waktu itu dapat firman daripada Tuhan, yaitu mengatakan, I am that I am. Aku adalah aku. Bukankah engkau akan melihat pekerjaan tanganku yang dahsyat, 10 tulah di Mesir, juga laut Teberau yang terbuka. Bukankah aku mengirimkan mana dari surga dan juga burung puyuh? Bukankah semua itu akan kuperlihatkan kepadamu di hari-hari akhir ini? Jadi Tuhan mengingatkan juga perjalanan bangsa Israel. Pada waktu itu juga Tuhan ingatkan kita di hari depan kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Sebab Dia adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai kita. Terima kasih, Bu. Yuk kita siapkan hati kita, Bapak. Aku bersyukur, berterima kasih diberi kesempatan hari ini untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu dan sampaikan, biarlah Kau menguduskan setiap hati anak-anak Tuhan dan menguduskan setiap hati hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan ini. Terjemahkan lebih dalam lagi dalam setiap pemikiran kami yang sangat terbatas ini Tuhan, supaya kami mengerti maksud Tuhan di pagi hari ini. Karena segala puji hormat kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini entah kenapa gitu ya, dari kemarin Tuhan ingatin saya dengan tema jangan mengusik orang yang diurapi. Gitu ya. Saya percaya saudaraku, ini semua saudara semua ada orang-orang yang diurapi. Katakan amin. 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 Untuk mengusik orang yang diurapi. Saudara pernah merasa engkau terusik? Pernah saudara? Sebentar ya, saya akan share dulu. Sebentar. Terlihat jelas, Bapak Ibu? Oke, Ibu. Oke. Ya, stop mengusik orang yang diurapi, saudara. Ada satu nama yang saudara sudah tahu, semua sudah mengenal, ya, sebuah nama yang membuat neraka gemetar, saudaraku. Ya, Alkitab berkata bahwa Lucifer dan semua pengikut-pengikutnya, rocok-roconya, saudara gemetar mendengar nama ini. Siapa nama itu? Yesus. Tuhan Yesus, amin. Dan saya berharap saudaraku, orang-orang Kristen atau orang-orang percaya ada rasa hormat dan kagum akan nama Tuhan Yesus. Saya kagum loh saudara akan nama Tuhan Yesus. Bukan hanya saya karena saya dipulihkan dari saya punya penyakit gitu saudara, dari kelumpuhan saya, tidak. Tapi saya kagum setiap saya berdoa ya, kalau saya lagi berdoa saudaraku, ketika saya memanggil nama Yesus Kristus itu, aduh ada satu gentara di hati ini gitu saudara ya. Nah jadi Tuhan hanya ingatkan saya bahwa harus ada rasa hormat, ada kagum akan nama Dia. Ya, jadi nggak sembarangan kita menyebut nama Tuhan Yesus. Sekalipun nih saudara kan ada program ke Israel ya. Sekalipun di Israel saudara banyak orang namanya Yesus. Benar ya Pak ya? Ini ada Bapak Ibu di sini yang udah pernah berangkat saudaraku, ada yang namanya Yesus. Saya waktu ke sana, saya tanya sama supir yang bawa kami tur saudara, namanya Yesus, Yesua, Yehosua gitu saudara ya. Yosua bin Nuh gitu saudara ya. Saudaraku saya bilang, wah namanya Yesus. Saudara waktu saya pergi ke Tanjung Balai Karimun saudaraku,
saya naik kapal tongkang, saya kan pelayanan misi saya saudara ya. Saya dari Tanjung Balai Karimun, saya berangkat menuju Pulau Batu saudara, Pulau Batu. Ya dekat sebenarnya saudara, tapi kapalnya cuman sekali jalan dan kecil saudara. Tiba-tiba saudara, itu kapal oleng saudara, dan itu kita ini hampir terbalik saudara. Lalu saya teriak ada satu kata, Yesus. Saya panggil nama Yesus saudara. Tapi saya sadar ketika kapal itu saudara diputar balik sama Tuhan dan kami diselamatkan. Karena kita tahu bahwa rawa-rawa itu penuh dengan, nggak tahu ya, mungkin katanya ada buaya dan sebagainya. Yang jelas sih kita nggak mau kebasahan gitu saudara ya. Nggak mau nyemplung gitu lah saudara ya. Tapi akhirnya Tuhan balikkan kembali keadaan itu saudaraku. Dan saya teringat, kok panggil Yesus ya? Padahal Tuhanku namanya Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, ketika kita menyebut nama Yesus saja, Tuhan Yesus sudah tahu. Kita bilang, Sus, gitu ya, saudara. Dia sudah tahu, kita manggil dia, saudara. Kita orang yang dekat dengan dia, kita orang yang memiliki keakraban karib dengan dia, kita baru bilang sus aja dia tahu loh, gitu. Oh anakku memanggilku, gitu, saudaraku ya. Nah, hari ini saudara kita mau percaya bahwa saudara dan saya harus gemetar setiap kali kita menyebut nama Tuhan Yesus karena penuh kuasa. Katakan amin. Ya saudara, ya, saya tidak pernah mendengar ya, saya nggak tahu saudara ya, saya tidak pernah mendengar dan saya tidak pernah melihat ada orang yang menengking setan atau mengeluarkan setan atau mengusir setan pakai nama lain selain nama Yesus. Ya, saya nggak pernah saudara, ya pasti memakai nama Yesus. Kenapa saudara? Karena begitu nama itu disebut, semua setan dan neraka gemetar dan harus pergi dari hidup orang itu saudara. Dan namanya siapa tadi saudara? Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Nah, hari ini saudara temanya tadi stop mengusik orang yang diurapi. Ada satu pertanyaan yang sangat-sangat simpel yang saudara sudah tahu semua di sini, orang-orang yang sudah cukup dewasa rohani saudara. Dikatakan mengapa bangsa Israel tidak masuk Kanaan? Apa sih penyebabnya saudara? Yang berhubungan dengan tema ini. Apa penyebab bangsa Israel tidak masuk tanah Kanaan saudaraku? Sebenarnya saudaraku, hanya gara-gara satu hal. Apa itu, saudara? Saudara tahu? Big mouth. Mulut besar. Mulut kita, saudara ya. Mulut. Jadi salahnya di mana? Ya salahnya di mulut. Terlalu besar mulut, saudaraku. Saudara bayangkan waktu mereka ngomel-ngomel, ya 3 juta orang ngomel-ngomel. Itu pasukan Scooby-Doo, saudara ya. Ya ngomel-ngomel, saudaraku. Ya pakai mulut. Waktu menggerutu ya pakai mulut saudara ya. Waktu makan pakai mulut juga saudara. Bayangkan 3 juta orang ya pasukan ini menggerutu, apa yang terjadi? Chaos saudara. Ya saudara, yang masuk tanah Kanaan kan cuma 2 orang. 3 juta kurang 2 aja lah saudara ya. Jadi mulut kecil tapi mematikan. Nah, hari-hari ini gereja Tuhan terlalu besar mulut. Yang nggak setuju, diam aja, saudara. Ya, saya nggak bilang satu gereja, saya nggak bilang gereja saya, saudara ya. Ya, hari-hari ini gereja Tuhan terlalu besar mulut. Ya, anak-anak Tuhan terlalu berani. Lihat di YouTube. Ya, ada hamba-hamba Tuhan lagi khotbah, isinya mengerikan, saudara. Ya, jelek-jelekin hamba Tuhan lain. Ya, saling menyindir. Haleluya. Belum lagi bermunculan debater Kristen yang saling menyerang, saudaraku. Saya percaya, saudara, ya Tuhan itu luar biasa. Saudara, ada menara doa segala bangsa, tidak ada kesempatan kita untuk ngomongin orang. Amin. Kok dikit ya yang ngomong? Amin, Ibu. Amin. SD nggak ada kesempatan untuk buka-buka YouTube yang aneh-aneh. Nggak ada kesempatan. Nanti siang ada doa lagi, sore ada doa lagi. Nggak ada kesempatan kita mengusik orang-orang yang diurapi. Amin. Saudaraku, saya pernah kasih ilustrasi. Maaf, tidak ada waktu buat iblis. Saya pernah kan kasih ilustrasi itu, saudara. Masih ingat ilustrasinya, saudara? Ya, jadi jangan lupa, saudara. Ya, jangan sampai engkau lupa, ya, saudaraku. Ya, buka YouTube MDSB. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya. Ya, saudara, supaya engkau bisa mengumpulkan berkat Tuhan yang luar biasa dan jiwa-jiwa yang dimenangkan. Pergilah ke Israel. Amin.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Amin. ayo bilang ini kebenaran firman Tuhan banyak disampaikan. Ini doa-doa yang dahsyat loh, profetik semuanya saudara. Supaya banyak jiwa-jiwa yang datang. Tadi saya lihat ada yang baru datang, baru bergabung. Wah, bawa lagi banyak orang seluruh bangsa. Dari Pulau Rote sampai Mangyanas. Ya saudara, semuanya diberkati Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tadi satu nama yang membuat iblis gemetar, namanya Tuhan Yesus. Jadi kita memiliki rasa hormat dan kagum akan nama Tuhan Yesus. Oke, kita kembali ke firman saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita benar-benar takut akan Tuhan, yang mengaku orang percaya yang takut akan Tuhan, pasti kita akan menjaga mulut kita. Kita akan menjaga lidah kita, enggak sembarangan saudara bicara, apalagi tentang kelemahan orang. Apalagi tentang tentang komunitas orang, saudara, gereja orang, nggak sembarangan, saudaraku ya. Apalagi mentor saudara diomong-omongin, pembimbing saudara diomongin ke sana kemari, gembala saudara. Saya berdoa tidak ada di tempat ini yang menjelek-jelekan pimpinan MDSB. Amin. Amin. Atau saudara sendiri mungkin sebagai pemimpin di gerejamu, di persekutuanmu, di komunitasmu, saudara, saya berharap jemaatnya semua mendukung di dalam doa yang luar biasa, menopang saudara ya, semua hamba-hamba Tuhan yang hatinya murni untuk Tuhan ya. Jadi sekali lagi jangan ngomongin tentang hamba-hamba Tuhan, mau dia jelek ke saudara, mau selingkuh ke, mau mencuri kemuliaan Tuhan, mau curi uangnya Tuhan ya, mau jadi Judas Iskariot atau Judas-Judas yang lain ya saudara, jangan kita omongin. Stop membicarakan mereka, apalagi mereka itu adalah otoritas di atas kita, pemimpin kita. Kita nggak boleh sembarangan, apalagi sampai bilang itu sesat. Ya, sampai viral di YouTube dia bilang itu sesat. Banyak saudara orang yang pasukan gerombolan sakit hati, banyak saudara. Ya, saya perhatiin, waduh, kok sekarang ini lagi saya kan bergerak di STT juga saudara. Waduh, sekarang lagi rame tentang STT saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang punya rasa hormat dan takut akan Tuhan, dia tidak akan pernah berani menyentuh ranah itu, menyentuh hamba-hamba Tuhan. Katakan yes. Mari kita buka firman-Nya saudara. Nah, firman Tuhan berkata gini. 1 Tawarik 16 ayat 22. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Mengusik yang maknanya adalah menggeser posisi. Mengusik itu adalah keluar dari posisi atau melukai atau bisa juga mengganggu. Jangan mengganggu. Jangan melukai orang-orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Wow, benarkah firman ini saudara mengatakan bahwa kata mengusik di ayat ini hanya ditujukan untuk pendeta saja? Benar nggak? Ada yang jawab? Apakah ini ditujukan untuk pelayan Tuhan saja? Apakah ini ditujukan untuk gembala saja? Apakah ini ditujukan untuk orang-orang yang mengaku dan merasa dia nabi? Apakah ini ditujukan kepada hamba-hamba yang hanya mereka yang diurapi? Apakah ini bentuk perintah Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk mengetahui makna sebenarnya, yuk kita lihat, kita baca versi yang lain. Ya, kita lihat ya, ada versi yang lain. Yuk kita buka. Nah ya, versi apa saudara? King James Version ya. Dikatakan jangan sentuh orang yang saya urapi. Dan jangan menyakiti para nabi. Itu menurut King James. Menurut versi mudah dibaca, VMD, saudara. Jangan melukai orang pilihanku. Jangan melukai nabiku. Lalu versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan apa? Jangan mengganggu orang-orang pilihanku. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Wow. Saudaraku, jangan sentuh. Jangan melukai. Jangan mengganggu. Nah, siapa pertanyaannya? Siapa yang jangan disentuh, jangan dilukai, jangan diganggu, yang diurapi itu siapa? Halo, siapa? Nabi. Hah? Orang-orang pilihan. Lagi. Orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Nabi-nabiku. Nabi itu ada yang salah, saudara, semuanya benar. Ya, yang pertama saudara, ada orang yang memiliki roh Tuhan. Saudara memiliki roh Tuhan? Katakan amin.
Amin. Nah, mau nabi, mau orang yang tadi pemimpin semua, saudara, orang yang memiliki roh Tuhan. Lukas 4 ayat 18 berkata gini, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Jadi orang yang memiliki roh Tuhan adalah orang yang diurapi. Katakan, saya memiliki roh Tuhan. Saya memiliki roh Tuhan. Saya diurapi Tuhan. Saya diurapi Tuhan. Yang kedua, siapa yang diurapi? Orang yang menerima Kristus. Nah, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohnya ada pada kita. Amin. Berarti saya juga orang yang menerima Kristus. Saya juga orang yang diurapi. Nah, Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Nah, ingat baik-baik, yang menerima Yesus tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, dia bukan milik Kristus. Jadi orang yang menerima Kristus milik Kristus. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya kepada Dia yang tidak hidup dalam daging, tapi hidup dalam roh Tuhan, saudaraku, itu orang yang diurapi. Siapa itu? Katakan saya. Katakan saya. Amin. Jadi orang yang diurapi Tuhan atau pengurapan yang kudus membuat hidup kita ini bisa sepikir, seperasaan dengan Kristus, saudara ya. Jadi orang yang diurapi tidak terbatas. Apakah dia hamba Tuhan, apakah dia pelayan Tuhan, apakah itu pendeta, apakah itu nabi. Tapi setiap orang yang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, mereka adalah orang-orang yang diurapi. Katakan yes. Katakan yes. Yes. Kita perhatikan Raja Daud, saudara ya. Nah, Raja Daud di usia 17 tahun, Raja Daud ya pernah diurapi. Jadi Tuhan bicara kepada Nabi Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja di usia 17 tahun. Daud penuh dengan urapan Tuhan, saudara. Tapi selama hidupnya, Daud dijolimi. Daud dianiaya. Bukan oleh Saul saja, saudara, karena faktor iri, tapi oleh orang-orang Filistin. Dan juga yang lainnya yang nggak suka dengan orang Israel. Saudara, dan Daud juga pernah kan membunuh raksasa Goliat. Saudara tahu, lebih dikenal dengan The Giant Killer. Ya, pembunuh raksasa. Dikatakan Daud itu pembunuh raksasa. Dia pahlawannya orang Filistin, dipancung kepalanya, saudara, oleh Daud. Ya, saudara. Nah, Daud juga pernah sih, saudara, waktu dia diurapi, dia pernah berpikir juga sih, dia akan semakin dekat dengan istana, ya. Dia pasti akan menjadi raja berikutnya, saudara. Bahkan Yonatan, anaknya Saul, saudara, pernah berkata bahwa engkau adalah the next king. Kau akan menjadi nomor 2. Apa yang terjadi, saudara? Bukannya semakin dekat istana, bukannya semakin baik, tapi semakin parah. Kenapa? Karena Saul tidak suka dengan Daud. Saul mengusik orang yang diurapi. Saudaraku yang dikasih lihat Tuhan, kalau kita mengalami aniaya dalam hidupmu, dijolimi, disalahin, ya ditekan dan sebagainya, dipandang hina dan sebagainya, Tuhan mau melihat reaksi saudara. Ya, kita nanti akan belajar di sini. Apa reaksi Daud, saudara? Ya, Tuhan mau lihat reaksi saudara. Kenapa? Karena reaksi saudara sangat menentukan destinimu, menentukan hidupmu, tujuan hidupmu. Ya, apakah saudara bisa terus bersama dengan Tuhan atau hancur hidupmu atau menjauh daripada Tuhan. Ya, saudara, saya kenal ada satu hamba Tuhan yang bersama dengan komunitas kami. Saya masuk di dalam satu komunitas hamba-hamba Tuhan namanya CIM, Christ in Ministry. Mungkin saudara yang kenal dengan Pastor Samuel Simanjuntak. Itu adalah pimpinan kami, saudaraku, ya. Pastor George yang suka saudara khotbah di sini juga itu teman kami waktu di STT, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasih lihat Tuhan, ada satu hamba Tuhan, saudara ya, entah kenapa tiba-tiba saudara ya ada faktor iri dan sebagainya, dia keluar dari komunitas. Kemudian yang sangat saya sayangkan adalah ketika saya membuka postingan dia, waduh, isinya sindir-sindir, saudara ya, merasa dirinya dijolimi, reaksinya marah, bahkan mau membalas dendam dan sebagainya, saudara. Itu mengerikan, saudara ya. Faktornya nggak terlalu besar, saudara. Faktor kecil, tapi menjadi besar karena dia marah, saudara. Nah, kenapa Saul berubah dari cinta, dari suka, dari sayang Daud, jadi benci? Kenapa?
Ya, saudara awalnya jatuh cinta sama NDSB, hati-hati saudaraku ya. Harus tetap jaga hati. Tetap fokusnya bukan MDSB-nya, tapi Tuhan Yesusnya. Bukan kepada Pak Hebronnya, tapi pada Tuhan Yesusnya. Ya, saudaraku, nanti kalau ada goncangan, goyangan, segala macam, saudara tetap percaya bahwa MDSB ini benar-benar Tuhan mau ada ini. Amin. Ya, sedangkan Tuhan juga mau ini terus saudaraku menjadi satu kekuatan yang luar biasa ya buat bangsa dan negara, buat keluargamu, buat gerejamu dan sebagainya. Nah, kenapa Saul berubah menjadi benci, saudara? Ya, cintanya Saul pada Daud berubah jadi benci karena Tuhan mengurapi Daud. Nah, itu dia saudara kuncinya. Tuhan mengurapi Daud, saudara. Dan Tuhan memakai Daud untuk membunuh raksasa Goliat itu. Itu awalnya di situ, saudara. Ya, jadi Tuhan mengurapi Daud. Jadi kalau saudara diurapi sama Tuhan, ya, saudaraku, saudara tahu banyak orang-orang di luar kita, ya, yang tidak seiman dengan kita benci, nggak suka, ya, apalagi yang dulunya dari iman yang berbeda, saudara, ya. Apalagi saudaraku yang dari gereja yang berbeda pindah gereja aja udah diomongin, saudara. Jadi bahan guncingan, ya, saudara. Jadi akhirnya timbul kebencian dan sebagainya. Saudara, ingat saudara, setelah Daud membunuh Goliat, ada namanya Abner. Abner itu sepupu daripada Raja Saul. Dan kepala panglima pasukan tentara Israel membawa Daud kepada Saul. Ya, jadi Saul memang senang kepada Daud, saudara. Ya, ia menjadikan Daud sebagai pemimpin dalam tentara dan menyediakan Daud tempat tinggal di rumah raja ketika dia sudah membunuh Goliat. Ya, buktinya Saul pernah mengasihi Daud, saudaraku. Ya, ada firman berkata begini, saudara. Nah, Saul pernah mengasihi Daud, ya, di 1 Samuel 16, 21-22. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan menjadi pembawa senjatanya. Jadi, pertama dia saudara, selain main musik, dia juga bawa-bawa senjata. Saya ingat, saudara, dulu saya waktu masih ya sekia gitu, masih muda, saudara, belum ngerti kebenaran banyak, saudara. Saya cuma bawa-bawa Alkitabnya Mama rohani saya kemana-mana dibawa, saudara. Bukannya dia nggak mampu untuk bawa, tapi saya yang kepengen bawa-bawa. Ya, saudara, ternyata saya baca firman Tuhan dulu juga si Daud cuma bawa senjatanya Saul, saudara, ya. Ayat 22 dikatakan apa, saudara? Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Jelas, Alkitab jelas berkata, aku suka kepadanya. Ya, ini Bapak Ibu punya suami, punya istri, ya, dulu suka, jangan sampai masa tuanya jadi nggak suka. Ya, saudara, hati-hati, saudara, tetap pelihara cinta saudara, bukan cinta kepada keluarga saja, pada suami, pada istri, tapi kepada Tuhan terlebih-lebih. Amin. Nah, Saul berubah menjadi benci, yang diawali tadi dari pasukan tentara kembali berperang melawan orang Filistin, kemudian waduh, wanita nyanyi-nyanyi, saudara, ya, wanita-wanita bernyanyi-nyanyi, saudara, terjadi sesuatu nih, kita lihat, saudara, di ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Tadi aku suka, tiba-tiba menyebalkan hatinya. Udah ada mulai sebel-sebel nih. Nah, coba saudara koreksi, saudara udah mulai ada sebel-sebel nggak? Ya, saudara sebel-sebel nih, jangan sampai sebel-sebel sama orang yang ada di Zoom ini, saudara, ya. Apalagi sama saya, saudara, jangan, ya. Saudara, saya lagi bersuka cita, saudara. Umur saya sudah 56 tahun ini, saudara, ya. Umur boleh boros, mukanya hemat. Amin. Ya. Sebab pikirnya, katakan, kepada Daud diperhitungkan. Mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Ya, akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9 katakan, sejak hari itu Saul selalu mendengki Daud. Mendengki Daud. Jadi Saul membenci Daud, hatinya jadi sebal. Ya, dia ada rasa iri hati, saudaraku. Saul hendak membunuh Daud, saudara, ya. Dia sangat benci sama Daud, saudara. Permasalahan cuma satu kok. Ada perempuan lagi nyanyi-nyanyi, ya. Jadi gara-gara nyanyi berubah jadi benci. Hati-hati, saudaraku. Gara-gara doa jadi berubah jadi benci. Jangan sampai, saudara, ya. Gara-gara khotbah jadi berubah jadi benci. Hati-hati juga, saudara, ya. Padahal hari itu, saudara, ya, Saul itu ditunggu sama Tuhan. Reaksinya apa nih?
Seperti apa nih reaksi si Saul, saudara? Reaksi Saul marah, saudara. Reaksi Saul hatinya sebel tadi. Ya, hendak membunuh Daud lagi, saudara. Bayangkan, saudara, hendak membunuh Daud sampai dikatakan di dalam firman Tuhan, saudara, dikatakan apa, saudara, bahwa dia apa namanya, sebentar, saudara. Ya, Saul melempar tombak itu. Karena apa, saudara? Pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud. Jadi Daud mau ditancapin ke dinding, saudara. Kayak kertas aja, saudara, ditancapin gitu, saudara ya. Ya, tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Berarti ini udah 2 kali nih, saudara. Udah 2 kali, saudaraku. Wow, ya, karena faktor iri, Daud ya diberikan lebih banyak penghormatan daripada Saul. Kan tadi berlaksa-laksa, ya. Saul cuma beribu-ribu. Itu kan satu penghormatan yang luar biasa, saudaraku. Berbeda kan dengan Yonatan. Yonatan tuh sahabat hopengnya si Daud, sahabatnya. Padahal dia anaknya Saul, saudara ya. Dia nggak iri. Ya, dia sangat mengasihi Daud, saudaraku. Ya, Daud mengasihi Yonatan juga. Mereka luar biasa ya, ada covenant, saudara ya, ada perjanjian luar biasa, ikatan darah dan sebagainya. Maka keduanya berjanji satu sama yang lain. Jadi mereka adalah sahabat, saudara ya. Jadi reaksi saudara dan saya menentukan destinimu, sekali lagi. Menentukan tujuan hidupmu. Untuk itu jangan salah bereaksi. Kalau kita mendapatkan kecaman, mendapatkan apa ini itu segala macam, saudaraku, ya, jangan cepat ambil keputusan yang salah, saudara. Katakan yes. Amin, saudara. Yes. Kita saya nggak masuk Kanaan karena mulut, saudara ya. Ada satu cerita, saudara. Ada satu keluarga, dia susah hidupnya. Satu keluarga nih, susah hidupnya. Anaknya banyak, lagi 5, saudara. Tiba-tiba datanglah orang kaya, bawa satu dus Indomie, cuma 1 dus. Padahal keluarga ini mama, papa, anak 5, 7. Dia cuma bawa 1 dus. Padahal dia orang kaya, saudara ya. Nah, kebutuhan keluarga ini sebenarnya bukan 1 dus Indomie, banyak kebutuhan untuk makan anaknya, saudara, untuk bayar ini, bayar itu. Begitu orang kaya itu, saudara ya, bawa 1 dus Indomie, saudara tahu apa reaksi daripada keluarga miskin ini? Kok cuma Indomie? Reaksi ini menentukan loh, saudara. Ya, pengusaha ini sampai berkata dalam hatinya, kok reaksinya gitu ya? Nah, sejak hari itu, pengusaha tersebut bilang sama teman-teman yang lain, jangan beri dia. Akhirnya, padahal saudaraku, pengusaha ini ingin memberi lebih banyak lagi. Tapi reaksi kita, loh kok cuma Indomie? Kok cuma 1 dus lagi? Gitu, saudara. Ya, saudara berdoa sama Tuhan, butuh untuk memperbaiki mobilmu, butuh untuk bayar kontrakan dan sebagainya. Ya, butuh sekian juta, saudara. Tahu-tahu cuma berapa ribu gitu, saudara ya. Saudara protes sama Tuhan, kok cuma segini? Hilang tuh, nggak jadi juga berkatnya, saudara, nggak dapat juga berkatnya. Saudaraku, ada yang minta, minta rumah, minta uang sama Tuhan, ada yang begitu, saudara ya. Ya, bukannya sesuatu yang kita inginkan yang kita dapat, karena reaksi saudara tadi salah, ya, saudara ya, reaksinya nggak pas. Nah, dalam hidup kita banyak sekali memang rintangan, jadi butuh reaksi yang benar. Katakan amin. Katakan amin. Jangan sampai, jangan sampai matilah aku, ya gitu, saudara. Jangan sampai bilang, aduh, saya nggak bisa ngampuni dia, nggak bisa. Sampai mati saya nggak akan ngampuni dia. Pernah saudara dengar orang yang ditabok daging babi? Ya, satu ibu, saya pernah melayani satu ibu, saudara. Dia biasa bikin bakso goreng, bakso gorengnya bakso goreng babi, enak kan, saudara ya. Nah, tiba-tiba, saudara, hari itu si oma, saudara ya, mertuanya teman saya, saudara, dia pengen beli daging sapi karena mungkin dia pengen bikin coba-coba bakso sapi, saudara, ya, untuk cucunya. Tapi karena dia tiap Sabtu dia selalu beli daging babi mulu, jadi si mantunya tuh selalu kalau mertuanya bilang, Mi gitu, beliin daging, baru ngomong daging, si mantu udah tahu, oh daging babi nih 1 kilo gitu, saudara. Tapi hari itu dia pengen daging sapi, saudara. Tiba-tiba mantunya pergi ke pasar dengan gembira, dengan sukacita, dia bawa daging babi 1 kilo. Yang diharapkan mertuanya adalah daging sapi. Begitu lihat daging babi, marah, saudaraku. Mama kan udah bilang pengen daging babi, kenapa daging sapi? Pengen salah, saudara. Pengen daging sapi, kenapa daging babi gitu, saudara. Akhirnya daging babinya diambil, dilempar ke mukanya, saudara. Sampai, saudara, semua penuh dengan kotoran darah gitu, saudara ya. Darah dari daging babi, saudara. Dia sakit hati, dia marah. Reaksinya apa? Dia benci mertuanya. Reaksinya apa? Dia
dia ngomong sama anak, pengaruhi suaminya, tinggalkan mamanya. Apa yang terjadi? LB3, luka batin. Sampai akhirnya KB, kanker batin. Dan ketika saya layani saudara, sudah hampir mati saudara. Tapi Tuhan ingatkan kepada dia. Dan Tuhan ingatkan bahwa banyak hal yang harus dia bereskan. Wow. Saudara hati-hati saudara ya. Sampai bilang, aduh suami saya nggak perhatikan saya mati aja deh. Benar mati loh saudara. Mulut punya kuasa, siapa menggemakan makan buahnya. Ada satu teman saya saudara, aduh saya juga kaget. Dia mati bunuh diri saudaraku. Hanya karena rambutnya udah habis rontok. Saya nih rambut terontok udah 3 kali. Saya namanya sakit lumpuh saudara ya 3 kali. Saya rambutnya habis saudara. Tapi ini rambut asli nih saudara ya. Ya, tapi saya nggak mau mati itu saudara. Amin, ya, amin. Divonis mati sama dokter juga saya bilang enggak. Ya, saya akan hidup, saya akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya tidak akan Amin. mati. Haleluya. Tapi ada orang yang hatinya pengen mati. Itu ditangkap perkataan kita oleh setan, saudara, dijadikan senjata oleh setan. Lalu ketika kita lagi mengalami sesuatu hal, saudara, kita dibom sama dia, matilah kita. Hati-hati, reaksi kita nggak boleh sampai seperti itu. Ya, lihat sampai Saul, saudaraku ya. Aku akan menancapkan Daud ke dinding. Wow, saudara. Tapi Daud mengelak sekali lagi. Tombaknya meleset, saudara, 2 kali. Maka Daud pun tahu. Ya, dia tahu. Oh, saya harus hati-hati nih. Saudara, kalau udah mulai disindir-sindir sama mertuamu, disindir-sindir sama siapalah, saudara ya. Ada orang yang usil lah mulutnya, saudara ya, nggak beres, saudara ya. Hati-hati. Jangan makin mendekat dia, saudara. Makin berhati-hati ya, saudara. Rohani ya, doain, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasih lihat Tuhan. Sebentar ya, ini kok. Saudara, Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan katanya. Ya, dan segala macam perbuatan jahat, ya kan? Saul lihat berbuat jahat. Dia mau membunuh Daud, saudaraku. Memang fakta dalam Alkitab mencatat bahwa orang yang iri hati akan mengalami kematian rohani. Bahkan akan menyebabkan terjadinya penyakit fisik, saudara. Ya. Ada di Amsal 14 ayat 30, saudara catat aja, dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Orang yang iri hati, saudaraku, apalagi sampai dia membicarakan, sampai dia melakukan satu perbuatan, itu dia sudah mengusik orang yang diurat. Jadi sekali lagi, iri hati bisa terjadi di lingkungan keluargamu, di tempat tinggalmu, mungkin di kantor, bahkan juga di gerejamu, di keluargamu, ya. Ada adik saudara iri hati kepada kakaknya dan sebagainya. Ya, ada teman-teman pelayanan merasa bahwa pimpinannya ya lebih memperhatikan dia daripada saya. Dia lagi yang disuruh doa. Misalnya gitu saudara ya. Saya juga bisa kok berdoa misalnya gitu saudara. Saudara kalau memang saudara mau berdoa, berdoa. Bilang sama pimpinan, saya boleh nggak diberi kesempatan untuk berdoa? Boleh saudara. Nggak dia lagi mungkin begitu ya. Tapi saya nggak tahu peraturan dari MDSB ini ya saudara. Nah, saudaraku yang dikasih lihat Tuhan, di gereja ada rasa iri melanda orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan iri hati terhadap rekan sesamanya dan sebagainya ya, kepada jemaatnya, mungkin jemaatnya di sana lebih banyak, jemaatnya lebih berhasil atau gerejanya lebih berhasil. Ada satu hati yang tidak benar, yaitu iri hati, saudara. Yaitu merasuk semua kalangan. Ya, bukan hanya orang-orang awam saja, tapi pelayan Tuhan, saudaraku, sudah terkena dampak ini, saudara. Apa artinya, saudara? Ya, iri hati. Iri hati sekali lagi ada senjata iblis untuk menghancurkan orang percaya. Jadi saudara, ya kita tidak bisa menerima kenyataan. Wah, itu orang iri hati nggak bisa menerima kenyataan, saudara. Ya, nggak bisa menerima kenyataan. Ya, saudaraku, perasaannya kurang senang bila melihat orang lain beruntung. Ya, nggak suka kalau lihat orang lain berhasil. Saya paling senang, saudara, melihat orang lain hidupnya makmur, hidupnya diberkati. Saya senang sekali, saudara. Amin. Amin. Haleluya. Apalagi orang itu pernah kita bantu, lantas dia nggak usah bantu lagi gitu, saudara ya. Saya teringat, ya, saudara, saya dari dulu, saudara ya, saya suka membantu anak-anak muda, malah anak-anak muda, saudara. Anak-anak muda banyak yang saya bantu, saudara ya, anak-anak rohani saya, saudaraku. Sekarang mereka udah sukses, ya. Nanti April ini kalau saya jadi, saudara, saya mau ke Australia. Ini anak rohani saya, saudaraku, sukses di sana, saudaraku. Dia ingat kakak rohaninya, saudaraku ya. Nah, belum lagi, saudaraku, yang dulu ada
belum kerja, mamanya meninggal, kuburannya nggak ada yang ngurus segala macam, kita bayarin tiap bulannya segala macam, saudaraku. Sekarang dia sudah dipakai, sudah diberkati Tuhan, dia bayar sendiri semuanya, bahkan dia memberkati saya. Wah, itu luar biasa, katakan dahsyat, amin. Nah, Amin. dikasih lihat Tuhan, jadi jangan pernah berhenti, saudara ya. Jangan pernah kita merasa bahwa iri, hati kita ya jahat lah ya. Iri hati melihat keberuntungan berhasilan orang, kita justru bersyukur orang yang diberkati Tuhan memberkati lagi, amin saudaraku. Jadi sekali lagi, iri hati itu cemburu, sirik saudara ya, terhadap orang lain ya, orang yang selalu tidak bisa menerima kenyataan keberhasilan orang yang nggak pernah bisa bersyukur lah, orang iri hati. Jadi hati-hati, katakan kiri kanan, hati-hati dengan iri hati, amin. Yuk kita lihat lagi berikutnya saudara. Amen. Ya, kita lihat sedikit lagi ya, masih ada kesempatan saudara. Lanjut, bagaimana dengan reaksi Daud? Kita lihat nih, reaksi Daud. Yuk kita lanjut aja ya, saya potong nih. Apa reaksi Daud saudaraku? Ya, reaksi Daud sangat menentukan hidupnya. Ya, kalau dia salah bereaksi, saudara nggak akan jadi raja, ya. Daud tadi dikatakan lebih berhati-hati lagi. Ya, Saul pernah berjanjikan akan memberikan putrinya menjadi istrinya kalau dia membunuh Goliat, ya. Saudara, dia akan memberikan Milka kepadanya. Saudara, Saul berkata kepada Daud bahwa ia dapat memiliki Milka putrinya, tapi Daud harus lebih dulu membunuh 100 orang musuh lagi, orang-orang Filistin. Padahal dia udah ngalahkan Goliat, tapi ya bohong Saul, saudara. Dia harus membunuh lagi. Dia lakukan itu, saudara. Sebenarnya Saul berharap orang Filistin membunuh Daud. Ini karena iri hati, karena dia benci. Tapi tidak terjadi demikian. Dia mendapatkan tudung perlindungan Tuhan yang luar biasa. Jadi Saul, saudara, akhirnya memberikan anaknya kepada Daud. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, ada beberapa hal juga, saudara ya. Waktu Daud sedang main musik, Saul melemparkan tombak tadi, saudara, sampai 2 kali ke dinding, saudara. Jadi dia lebih berhati-hati lagi, ya. Jangan sampai kita bereaksi salah. Yang kedua, saudara, ya, nih, saudara, Daud melarikan diri. Ya, dia sadar bahwa sekarang ini dia harus melarikan diri, saudara. Ya, 7 tahun Daud harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. 13 tahun dia jadi buronan, lari ke gua-gua sampai pura-pura gila dan sebagainya, saudara. Lari dari situ. Nah, kemarin saudara ada pertanyaan dari anak rohani saya, dia katakan gini, ya, Bu Dep katanya, apa saya punya gembala, saya punya pembimbing rohani saya. Ya, dia selingkuh, Bu Dep katanya. Waduh, gimana ya, saya sudah bertahun-tahun saya jadi jemaat di sana. Selidik demi selidik, saudara. Ternyata ya gembala yang lama, saudara, sudah meninggal. Kemudian saudaraku diganti sama istrinya. Lalu istrinya udah mulai tua, diganti anaknya. Anaknya nggak ada yang punya panggilan sebagai hamba Tuhan, saudara. Akhirnya jatuh ke mantunya. Nah, ini mantunya ini jadi pembimbing rohani atau jadi gembala di sebuah gereja. Dan ternyata mungkin dia bukan panggilan dia, bukan passionnya dia, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Dia selingkuh. Lalu saya ngobrol sama banyak dosen-dosen berkata bahwa teman-teman saya, saudara, dia katakan bahwa ya selama dia menjadi pemimpin rohanimu, ya kita nggak boleh melawan dia. Ya, kita harus tunduk otoritas selama dia masih menjadi gembalamu, menjadi pemimpinmu. Ya, jadi kalau kamu nggak mau sampai ya kita juga tercemar dengan dosanya dia sebagai pemimpin kita, ya keluar dari gereja itu. Saya ingat Daud lari, saudara, lari dari situ, ya. Nanti pada dia tercemar jadi pembunuh seperti Saul, dia lari, saudara. 3 kali Daud mau membunuh Saul dengan tombak, meleset. Daud sadar dia harus lari, saudara. Ya, saudaraku yang dikasih lihat Tuhan. Wow, luar biasa nih, saudara. Kita perhatikan lagi nih, 1 Samuel 21:13. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan. Dia pernah jadi gila, pura-pura gila. Dengan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka dan menggores-gores pintu gerbang. Membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Sampai begitu, saudara. Ya, nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan mereka itu siapa? Mereka itu adalah Akis, raja dari kota Gad. Ya, dan para pengawalnya. Jadi Daud seperti orang gila, dia biarkan ludahnya, ingusnya meleleh, bayangin saudaraku, sampai ke janggutnya, pura-pura ya kayak orang edan gitu, saudara. Ya, supaya bisa menyelamatkan nyawanya. Daud lari dari gua ke gua, bayangin saudara. Orang tuanya juga ikut, ya. Dia kumpul-kumpul sama ya banyak penjahat, banyak maling, banyak perampok-perampok pada waktu itu, saudara. 13 tahun menentukan hidupnya Daud. Mau marah
tidak bisa terima. Tapi apa yang terjadi? Daud hebat, saudara. Tuhan nggak salah, ya, pilih Daud. Daud hebat, saudara. Ya, saat dia menjawab, reaksinya Daud itu menentukan. Ya, dia tidak marah, saudara. Ya, dia tidak lakukan seperti Saul. Dia mau membunuh Saul, gampang. Pas Saul lagi tidur, saudara, dia ambil dia potong jubahnya, saudara. Saat itu dia bisa bunuh. Saul apa, saudara? Ketika dia buang hajat, dia bisa bunuh. Daud bisa bunuh dia. Tapi dia tidak dilakukan. Dia tidak mau mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Ingat, saudaraku, ya, reaksi kita membuat engkau berhenti, ya, atau engkau berjalan lebih jauh lagi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mau bawa saudara naik. Ingat baik-baik, saudara. Tuhan mau bawa saudara naik. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, setiap kita ini harus bertanggung jawab terhadap sikap hati saudara. Kita harus bertanggung jawab, saudara, ya. Ya, sekali lagi, saudara, ada hal yang harus kita ingat, ya. Jangan sampai kita marah. Kalau kita ada teman saya lagi khotbah di Padang, saudara, diberhentikan, di stop. Saya pernah di komunitas saya, saudara, ya, hanya ada kata-kata sedikit saja, bukan kata-kata firman, kata sedikit aja. Salah, saudara, langsung di-cut saat itu, saudara. Saya kaget juga sempat, saudara, tapi saya nggak marah, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, ya. Sekali lagi, saudara, kalau reaksimu marah, pelayanan kita stop sampai di situ. Kita nggak bisa melihat kemuliaan yang lebih besar lagi. Katakan yes. Katakan kita mau melihat kemuliaan Tuhan lebih besar lagi. Ya, reaksi menentukan. Ya. Katakan mulut kita menentukan, saudara, ya. Mulut katanya adalah harimaumu. Dengan mulutmu, saudaraku, engkau dibenarkan. Dengan mulutmu, engkau juga diselamatkan. Jadi lidah bisa memuji Tuhan, lidah juga dengan lidah yang sama juga bisa mengutuk, saudara. Hati-hati. Saudara mau pilihan ada pada saudara. Gunakan dengan baik, saudara. Kalau saudara jadi Daud, ya, akan berkata, apa? Kalau jadi Daud, saudara, ya, salahku di mana nih, gitu ya. Apa nih, aku nggak punya salah apa-apa, kok saya dikejar-kejar, saya kok mau dibunuh dan sebagainya, saudara, ya. Padahal, saudaraku, Tuhan mau saudara tenang, ya. Dan kita dengar apa yang Tuhan katakan. Jadi seberapa rendahnya kita bisa dibawa turun, sekali lagi, saudara, seberapa rendahnya saudara dan saya dibawa turun, di situ saudara dan saya akan dibawa naik sama Tuhan. Katakan amin. Jadi jalannya cuma satu, itu harus direndahkan, saudara. Jadi kalau direndahkan jangan nangis, jangan marah, saudaraku. Ya, dibawa ke titik rendah, di paling nol juga nggak apa-apa, saudara. Ya, saya aja dulu sampai jatuh. Kan firman Tuhan bilang kita nggak akan dibiarkan sampai jatuh tergeletak. Saya benar-benar jatuh tergeletak loh, saudara. Saya nggak bangun-bangun berapa jam di bawah, saudara, di bawah lantai. Karena jatuh dan semua keluarga saya udah tertidur, saudara, ya. Karena ini pagi-pagi jam 2, jam 3 pagi, saudara. Sampai berjam-jam badan saya dingin semua karena nggak bisa bangun, saudaraku. Tapi saya bilang sama Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata, ya tidak dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Nah gitu, saudara. Tapi Tuhan ngomong gini, bukannya aku tidak mau menolong engkau, kata Tuhan. Tapi engkau bisa berdiri, engkau bisa berjalan. Kata Tuhan. Benar, saudara. Saya bisa jalan sendiri sampai hari ini. Tuhan benar-benar kuatkan kedua kaki saya. Dan saya sungguh-sungguh dipakai sama Tuhan. Kaki saya ini, kaki yang baru dari Tuhan. Amin, saudara. Amen. Jadi Yesus saja direndahkan, dia mengalami di kayu salib. Direndahkan paling rendah, dipermalukan, ditelanjangi di depan orang. Yesus tidak berdosa. Dia tanggung semua dosa kita. Ya, Tuhan. Ya, benar, saudaraku. Ya, kalau saat ini Daud berkata, oh nggak adil, aku nggak salah nih, aku kan nggak minta diurapi nih. Aku ini sudah dekat nih sama istana. Wah, aku nih kok jadi buronan ya. Istriku tinggal bersama mertuaku. Daud, aduh, dia akan berkata, aduh, kalau dia ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, selesai itu. Ya, tapi Daud bersikap benar. Saudara harus bersikap benar. Coba lihat hari-hari ini. Sikapmu menentukan loh, saudara. Mau pahit dalammu, mau marah, mau hancur, saudara. Ya, Tuhan berkata, oh, kamu tahannya direndahkan segini aja, nak, kata Tuhan. Berarti engkau nggak bisa aku bawa lebih tinggi lagi. Aku nggak bisa bawa engkau lebih naik lagi. Hati-hati. Mulut menentukan. Yusuf direndahkan. Saudara tahu, Yusuf direndahkan, saudara, oleh saudara-saudaranya. Iya kan, saudara tahu ceritanya bagaimana, saudaraku? Ya, saudaraku, nggak enak. Dianiaya segala macam.
Nggak enak saudaraku ya. Tapi Tuhan tidak pernah saudara ya ngomong di depan saudara. Ya, dalam firman Tuhan begini, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu, demikian juga menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku, ya, Alkitab berkata siapa yang bertahan sampai akhir, bukan di tengah jalan berhenti begitu saja, tapi bertahan sampai akhir, engkau diselamatkan. Jadi setiap kita saudara tergantung mau didik seperti apa. Lihat Yusuf, didikannya luar biasa. Ya, kalau bisa kita saudara jaga reaksimu, ya. Sakit memang sakit. Marah pasti marah. Ngalami seperti itu saudara. Apalagi saudara kalau kayak Yusuf bagaimana saudara? Apa salah saya? Gitu. Ada yang merasa diri benar terus saudara. Yang salah siapa? Rumput yang bergoyang saudara. Ya kalau reaksimu marah, pelayanan kita stop sampai di itu sekali lagi ya. Jangan sampai kita reaksimu salah. Ya, di Abraham coba apa yang terjadi saudara? Ya, sedikit lagi. Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham. Abraham itu sahabatnya Allah, nabinya saudara, nabi Tuhan saudara ya. Tuhan itu punya favorit juga saudara ternyata. Tuhan itu punya sahabat juga, punya kekasih, punya mempelai ya. Kita ini mempelai Allah, katakan amin ya. Saudara harus menjadi favoritnya Tuhan ya. Saudara menjadi sahabatnya Tuhan. Abraham mendekat kepada Tuhan. Dia selalu cari Tuhan, saudara ya. Maka dia menjadi sahabatnya Tuhan. Ya, tiba-tiba apa yang terjadi, saudaraku? Ya, gara-gara Abraham, Firaun kena tulah, saudara. Seluruh Mesir sampai Firaun marah. Katanya adikmu, ternyata istrimu. Abraham disuruh pergi bawa semua hewan-hewannya, saudaraku. Jadi sekali lagi, saudara, biarpun ada satu kekeliruan, tapi kita orang yang diurapi sama Tuhan. Jangan kita mengusik orang yang diurapi Tuhan dan sebagainya. Abimelek, saudara tahu ya. Sarah juga jalan sama Abraham. Ketemu Abimelek, saudara ya. Wah, semua orang bilang, wah Sarah tuh cantik. Wah, wanita yang cantik. Lalu banyak orang berkata, udah ambil aja dia jadi istrimu. Nah, saudaraku yang dikasih lihat Tuhan. Jadi Abimelek mengambil Sarah jadi istrinya. Matilah dia. Kalau dia mengambil Sarah jadi istrinya, mati dia, saudara. Ya, saudaraku yang dikasih, Abraham bisa menyukakan hatinya Allah. Abraham nabinya Allah. Ya, Tuhan kalau sudah punya kesayangan, punya favorit, sekali lagi jangan kita ini bicara ya sembarangan. Hati-hati saudara ya. Abimelek hampir dibunuh sama Allah karena Abraham seorang nabi. Terakhir saudara Ham. Saudara tahu Ham, saudara apa yang terjadi ya? Dia Ham menyentuh ketelanjangan daripada bapaknya Nuh, saudara. Nuh menjadi petani anggur, saudara tahu. Ya mabuk, telanjang, kemudian Ham masuk dalam kemah dan dia lihat saudara, wah papanya telanjang saudara. Dia lihat ketelanjangannya, dia lihat saudara kekurangannya, dia lihat kekotorannya dan semua yang jelek-jelek dalam hidup Nuh saudara. Dia keluar, dia ceritain semuanya ini saudara ya. Ya saudara, misalnya saudara kesal sama satu hamba Tuhan pimpinanmu, kok jelek-jelekan dia sampai viral di mana-mana saudara ya. Masuk ke Facebook, masuk ke Instagram, masuk ke YouTube, ke Twitter, wah jadi viral. Semua menceritakan tentang keburukan orang itu karena perkataanmu, saudara. Nah, Ham menceritakan itu, saudara, ketelanjangannya kepada saudara-saudaranya. Jadi dalam ceritanya, saudara, ya akhirnya, saudara apa yang terjadi, saudara? Sem dan Yafet, saudara, ya dia mendengar, dia mengambil kain dan berjalan mundur menutupi ketelanjangan ayahnya. Dia tidak membicarakan, tapi Ham, saudara, membicarakan. Kutuk Ham sampai hari ini adalah bangsa Afrika. Kalau kita takut Tuhan, tidak akan menghina dan menjelek-jelekan hamba Tuhan. Ya, ada pendeta yang menjelek-jelekan hamba Tuhan ini, pendeta ini, omongin ini dan sebagainya. Hati-hati saudaraku ya, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita menyimpan sakit hati. Ya, ada satu hamba Tuhan yang terlalu merasa dirinya kalau memimpin pujian luar biasa. Ada seseorang lagi mimpin pujian, saudara bayangin mimpin pujian di tengah-tengah podium, saudara, tengah-tengah mimbar, saudara, tiba-tiba mic-nya diambil, saudara, disambar mic-nya, katanya kamu nggak ada urapan. Wow, reaksimu bagaimana? Ingat baik-baik, mulut kita berbahaya, bisa menghancurkan, bisa mematikan orang. Ya, tidak bisa kita nih nggak bisa berjalan sama Tuhan lagi kalau kita reaksinya salah. Ya, hati-hati saudaraku. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa saat ini, Tuhan, hamba bersyukur. Hamba berterima kasih Tuhan hari ini. Hamba percaya Tuhan sudah memilih anak-anak-Mu di MDSB ini, Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang hamba-hamba-Mu
yang setia dan taat kepada Tuhan, saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain, menjaga mulut dan lidah untuk tidak bercacat, tidak bercela. Tuhan Allah Roh Kudus, ajar bahwa setiap kami menghormati satu dengan yang lain, mendukung setiap teman-teman sahabat-sahabat. Terus berdoa buat mereka semua Tuhan. Ajar kami Tuhan, sungguh tunduk pada otoritas yang ada. Biarlah Tuhan dari lidah bibir kami senantiasa memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga saat ini Tuhan berdoa biarlah kuasa daripada Roh turun atas setiap anak-anak-Mu saat ini. Dengan kesetiaan, ketaatan mereka Tuhan untuk berdoa. Kesetiaan dan ketaatan mereka untuk mendengar setiap firman Tuhan. Siapapun yang membawakan firman Tuhan, mereka selalu Tuhan mau mendengar setiap firman Tuhan yang Tuhan nyatakan. Isi hatimu mereka tetap mendengar sekalipun Tuhan hamba-hamba Tuhan yang di bawah mereka Tuhan, tapi kami percaya Allah Roh Kudus Engkau sudah melihat hati mereka, hati yang dikasih oleh Tuhan. Untuk itu setiap doa-doa mereka, setiap keinginan mereka, setiap kerinduan mereka, oh Tuhan, janji-janji Tuhan dipenuhi dalam hidup mereka. Semua janji Tuhan dituntaskan, digenapi dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur berterima kasih untuk pagi hari ini. Karena segala puji hormat kemuliaan buat nama Yesus. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan, amin.